kita masuk dan keluar hutan ya, menembus bantaran Sungai Galuh. Di sini memang menurut cerita rakyat ada semacam makam ular naga. Jadi cerita naga ya merupakan cerita yang sangat-sangat panjang dalam rentang waktu yang sangat lama, terutama pada masa era-era kerajaan Majapahit. Banyak sekali kisah-kisah tentang naga. Salah satunya adalah pertarungan antara naga dan Garuda atau Garuda ya. Coba kita menelusuri Sungai Galuh ini. Jadi di antara kebun-kebun pisang dan pemandangan yang sangat indah ya, serta semoga saja tidak turun hujan ya. Ini sudah mulai gelap gulita ini. Kita coba menyeberangi Sungai Galuh. Jadi Sungai Galuh ini yang cerita rakyat desa setempat ini yang juga identik dengan eluh air mata dari Roroh Brubuh, karena memang Roroh Brubuh ini adalah semacam bangsa halus ya, golongan makhluk halus yang memang keinginannya menikah dengan manusia, putra dari Nyai Rondo Dadapan yang memiliki putra bernama Joko Samujung. Nah, di sisi yang lain, Sungai Galuh ini juga identik dengan cerita antara pernikahan antara Panji Asmorobangun dengan Galuh Chandra Kirana. Jadi banyak cerita ya, selain kemudian cerita makam naga yang ada di sebelah sana ya. Coba kita nyemplung. Jadi luar biasa sekali keindahan alam ya, sungainya ini yang syarat akan sebuah cerita-cerita kerakyatan dan legenda-legenda yang ada ya. Jadi cerita yang cukup terkenal teman, cerita naga, yaitu waktu itu ibu naga bernama Dewi Kadru dan ibu Garudia bernama Dewi Witana. Suatu ketika kedua ibu ini bertarung ya, bertaruh. Nanti pada masa pengadukan Samudra Mantana, kuda Ucaiswara itu yang keluar itu berwarna putih mulus ataukah totol-totol. Nah, kemudian ibunya yang memiliki memiliki pengetahuan yang luas, ibunya Garudia itu mengatakan kuda Ucaiswara yang keluar dari pengadukan Samudra itu berwarna putih mulus. Sedangkan kemudian Kadru ya yang agak memiliki sifat negatif thinking dalam hatinya itu mengatakan kuda yang keluar adalah totol-totol. Nah ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Ini kacamata. Jadi di sini masyarakat mengenalnya sebagai makam naga ya. Apakah identik dengan para naga dari putra-putra Kadru ya? Coba kita lihat. Jadi di sini kita mendapati seperti punggung naga ya, yang sana tepat di bantaran Sungai Galuh. Ini ada semacam punggung naga atau seekor naga yang sedang tidur atau bertapa membatu ya. Nah ini. Kemudian ternyata setelah kuda Ucaiswara itu hendak keluar, dan itu pemandangannya sangat bagus ya. Keluar dari pengadukan Samudra Mantana sebenarnya adalah putih mulus. Namun kemudian Kadru membisikkan kepada putra-putranya para naga agar menyemburkan bisah ke tubuh kuda Ucaiswara sehingga kemudian muncul totol-totol hitam. Nah dari sinilah kemudian pemenangnya adalah Kadru, sehingga kemudian Witana ibu Garuda sebagaimana kemudian perjanjian sebelumnya harus menjadi budak yang menang, sehingga kemudian Witana ini diperbudak oleh Kadru serta para ular naga. Garuda sangat sedih hati ingin membebaskan ibunya. Kemudian bicara kepada bicara kepada Kadru dan para naga, bisa membebaskan ibunya dengan syarat diganti dengan air amerta yang ada di kayangan ya. Nah ini, coba kita telusuri punggung naga yang besar ini ya. Di sini kita akan mendapati seperti seekor naga yang tidur sama ya. Ada sana ini luar biasa sekali, batu-batu ini memiliki formasi seperti punggung naga. Apakah ini ya? Makam ular naga. Di sini batu-batu cukup unik ya.
kemudian Garuda ini berusaha membebaskan ibunya dan mencari air amerta yang ada di kayangan, mengobrak-abrik kayangan melawan para dewa. Para dewa hendak kalah, termasuk raja para dewa yaitu Dewa Indra hendak kalah. Kemudian Wisnu mengatakan, aku akan membantumu memberikan guci Kamandalu yang berisi air amerta, dengan syarat setelah kamu bisa membebaskan ibumu, kamu harus menjadi wahana atau tungganganku. Garuda yang penting ibunya bisa terbebaskan, mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Sehingga kemudian guci amerta yang ada di kayangan ini oleh Dewa Wisnu diberikan kepada Garuda untuk diberikan kepada para naga. Para naga pun girang membebaskan Witana dari perbudakan, sehingga kemudian Garuda bisa membawa pulang ibunya. Tapi kemudian ketika kemudian para naga hendak minum air amerta, dengan secepat kilat Dewa Wisnu mengambil guci amerta, hanya setetes aja yang menetes tepat di atas rumput ilalang, sehingga kemudian para naga ini berebut satu tetesan air amerta ini, sehingga kemudian lidahnya itu bercabang ya, lidahnya itu sobek terkena kemudian pinggir-pinggir dari rumput ilalang. Inilah kemudian salah satu cerita di balik kenapa para naga itu memiliki lidah bercabang, karena tersobek ilalang karena berebut air amerta ya yang tertetes dari guci Kambanan. Ini salah satu cerita yang familiar terutama pada masa kerajaan Majapahit. Nah, memang punggung naga ini cukup panjang sampai ke sana, namun memang sebagian besar tertutup oleh semak-semak belukar. Nah, tertutup oleh semak-semak belukar. Tapi kita bisa lihat bagaimana kemudian batu-batu ini memiliki sisik-sisik seperti ular naga sampai sana ya. Dan di sini ada lubang ya. Kemudian ada goa. Nah, ini ada lubang. Itu memang di sini sampai memanjang sana itu ini yang dinamakan dengan mulut naga gitu ya. Nah, ini mulut naga. Jadi kita coba sampai ke sana untuk mengetahui bagaimana tubuh dan ekor naga yang membentang ini ya. Jadi luar biasa sekali memang, meskipun kemudian cerita naga dengan Garuda ini ya, ini sudah tidak familiar di zaman now saat ini gitu ya. Namun sebenarnya memiliki kisah yang sangat heroik tentang perjuangan seorang anak yaitu Garuda untuk membebaskan ibunya dari perbudakan para naga. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Mas, Oh, ternyata jalannya biru Pak ya? Iya. Kita harus naik di sini teman-teman. Dan di sini itu ada semacam celah sedikit. Ke sana apa? Ke sana Pak? Oh, ternyata kita ke kiri teman-teman. Dan ini semak belukar loh. Nah, yang rawan memang pada masa hujan-hujan ini adalah kita turunkan ya. Keren ya. Penyengat gitu loh teman-teman ya. Jadi kita sekali lagi berada di tepi Sungai Galuh yang saat ini berada di Desa Ngembat, Kecamatan Bondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini ada cerita rakyat yang hampir punah tentang sosok air mata Dewi Brobo atau Roro Brobo ya, yang menjadi asal mula sungai Galuh di Teluk tetesan air mata. Loh, pindah mana ini Pak? Jalannya Pak? lurus Lurus ke sana Pak. Karena kan tidak ada jalan ya. Ada jalan tapi tidak ada jalan ya. Jadi coba kita terus ke sana ya teman-teman. Jadi kita terus hati karena memang kita seperti ini juga rawan dari ulolowo atau ular hijau yang sangat berbisa teman-teman. Nah, dari sini kita akan bisa melihat keindahan Sungai Galuh ya. Ini kebun jagung. Selain kemudian makam naga ya, ada beberapa batu yang sangat eksotis ya di pinggir Sungai Galuh yang sangat indah ini, yang saat ini ternyata bantaran sungai ini ditanami oleh jagung oleh warga. Ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman. Ya, ini ada beberapa batu yang aneh. Kita cari ya. Ini memang ada semacam punggung ya, seperti punggung naga di sini yang saat ini menjadi kebun jagung. Jadi akan bisa terlihat di sini.
bahkan jika kita lihat ke arah sana ya, di sana ada beberapa namanya seperti dataran rendah yang tertutup oleh cekungan seperti mangkok gitu ya, yang dulu bisa jadi dimungkinkan di sana adalah perkampungan kuno atau bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Dan saat ini memang ditanami oleh kacang, jagung, gitu ya, singkong oleh masyarakat. Namun memang ada beberapa keluhan dari masyarakat itu sering digali setelah kacang atau jagung ditanam gitu ya, digali oleh monyet-monyet untuk diambil dan dimakan. Nah ini salah satu ya, salah satu karena ternyata masyarakat kita yang hidup di lereng-lereng gunung ini tidak bisa dipungkiri masih bertetangga dengan hewan-hewan liar seperti monyet, kijang, menjangan, ya, landak, kemudian di hutan, celeng ya. Ini sesuatu yang sangat menarik di era modern ini jika kita bandingkan dengan perkotaan-perkotaan yang ada di utara, Surabaya, Semarang gitu ya, Gresik dan lain sebagainya. Tentunya hewan-hewan liar itu tidak bisa kita dapati lagi. Namun di lereng Gunung Anjas-Moro yang sangat keramat ini kita masih dapati banyak sekali hewan-hewan liar. Semoga bermanfaat teman-teman dan tetap lestari.